Abu tuan di sini, tuan lahir di kampung Ujung Lebat di Lungkutu, Pidijaya 82. Alhamdulillah, keluarga kamu adalah keluarga yang sangat berkecukupan. Saya sampaikan, sangat berkecukupan. Cukup iya yang kamu jadi, cukup beruh yang kamu payung, ya. Cukup udara yang kamu hisap, dan rumah yang kamu tinggal. Sangat berkecukupan. Karena yang heboh perkara, ya, dan merasa aman juga tinggal di kampung, anak payah pindah-pindah. Nah, keamanan heboh perkara idan aman aminun fi sirbi wa inda wuqutu yaumin dan karena alhamdulillah. Jadi kita berkecukupan, sangat berkecukupan pakai lebih. Ia yang mengojek dari mon hana pernah abi-abi. Alhamdulillah. Anak payah bayar listrik pada saatnya karena kamu mendung mantap pakai banyak beli pada saatnya mantap banyak beli. Kemudian juga keseharian daripada keluarga nakeh ayah selaku petani asli dan juga selaku tukang kayu ayah berdua je belah kaya apa penaji satu keahlian yang jarang dimiliki oleh orang lain. Ayah je belah kaya, abu je belah kaya. Sampai saatnya pertandingan ada abu 12 mesin belah kaya pada saat ulun tuan lahir. Ulun tuan lahir abu mencari pemasukan lain karena dari sawah dan ladang tidak cukup, jadi pemasukan lain belajar untuk jak pakai. Kemudian saya anak terakhir daripada 4 bersaudara, ada abang, kakak, abang, dan kemudian saya terakhir. Semua sudah menikah, alhamdulillah, dan saya juga sudah menikah dikurniai 2 orang anak. Yang mulai studi di SD Ujung Lebat di kampung. Studi saya dimulai pada saat masa DOT sedang berlaku di Ujung Lebat. Termasuk daerah kami itu adalah dalam catatan daerah yang hitam legam dalam catatan orang pihak keamanan. Jadi kampung kamu tempat di mana sabit markas TNI. Jadi ketika masa dong, ketika kamu nak pihak keamanan di kampung kamu pertama aman. Semestinya kalau boleh aman, jangan nak pertama aman. Manok gaduh, ite gaduh, ya, kambing gaduh, ya. Yang pada saat pihak keamanan kamu menjaga keamanan di kampung kamu. Dan berbuat dalam kedua, bagaimana abu ulun tua di draw, ya, dan diputus jalan macam-macam tanpa pada saatnya kondisi yang kampung kawan akhir kampung berbeda. Jadi sangat merasakan bagaimana penderitaan yang seperti itu. Setelah SD di Ujung Lebat, tuan melanjutkan kepada Madrasah Sanawiyah Al-Falah Masjid Kedai Lungkutu Al-Falah. Jadi Al-Falah ada 2, ya. Nah di sini dan di Lungkutu, Masjid Besar Lungkutu, Masjid Al-Falah, dan setelahnya tuan lanjutkan ke Ruhul Islam Anak Bangsa. Di Ruhul Islam Anak Bangsa, di sinilah titik awal saya mengenal dunia. Artinya apa? KTP dua. KTP dari kampung. Di kampung jauh belang dengan abu dan juga jak publik, dan juga alhamdulillah saya dididik juga oleh ayah untuk mengembala. Ya. Nakeh tuan pelarang kubur sejauh ini. Biasa wo dengan kubur dari Grey Pulampong dan juga wo Nalumo. Alhamdulillah yang mendung adalah hal-hal yang di kampung alhamdulillah abi tuan lakukan selaku ahli kampung yang menurut orang kampung, ya, dan jawabanku berusi dan hanya merasa segan. Ketika Ruhul Islam Ubad Aceh pertama, Ruhul Islam adalah baru pertama penerimaan mahasiswa siswa baru, siswa pertama bukan siswa baru, siswa pertama di Ruhul Islam yang pada saat itu kami 27 kalau tidak salah saya. Pertama 50, pertama diterima 50, tapi kemudian banyak keluar karena dianggap sekolah yang belum punya nama, belum bermutu.
Orang tuan tes, sebenarnya tes pura-pura asyik. Yang orang tuan ingat bahawa orang tuan baca Al-Quran harap betul lah. Hadir dan hafalan Al-Quran dan ke surat-surat yang berupa yang dibaca hari Minggu Imum bak salat tarawih. Alhamdulillah hari Minggu Imum di kampung membaca dalam salat tarawihnya ayat-ayat tadi selama 10 buah suratnya. Sehingganya yang terhafal alhamdulillah yang modal tuan nama Ruhul Islam. Besar keyakinan tuan bisa lewat adalah karena anak rame yang kamu Ruhul Islam anak bangsa karena meruful. Kalau seandainya dibuat eliminasi, yakin tuan akan lewat. Di sini alhamdulillah berkenalan dengan kawan-kawan yang kawan-kawan ini kemudian merubah hidup saya. Kawan-kawan ini membuka pintu pendidikan dan juga guru-guru yang pertama yang saya mendapatkan sangat menyanjung tinggi terhadap anak murid. Tuan dalam Ruhul Islam saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Diketahui sama kawan-kawan karena saya ngomong bahasa Indonesia yang penadi go ibu bangunan do ibu sebenarnya anak cocok kayaknya. Ya. Jadi sehingga mahkamah bahasa pertama yang masuk itu adalah saya. Karena bahasa Aceh, sehingga lebih dalam yang dia berapa bahasa Aceh tu. Kenapa hanya berapa bahasa Indonesia? Apalagi sudah pakai K, mana K, apa kabar K? K-nya apa dia bahasa-bahasanya? Tuan nanya, K-nya adalah kamu, mana pakai nama itu kamu? Hai kamu kan bahasa awak kota yang nama itu kamu kan? Peraja, ya. Dari sini, disitulah tahun pertama saya mengenal satu pelajaran penting. Saya tahu bahwa saya itu bodoh. Hanya sapu-sapu dibandingkan dengan kawan-kawan yang memang kacaran bahasa Inggris dan kacaran bahasa Arab dan bahkan subhanallah yang hafal Quran yang luar biasa. Mungkin pelajaran pertama yang ulun dapatkan nanti saya ketahui bahwa saya memang di sini letak kekurangan saya dan saya ingin memperbaikinya. Tahun kedua mulai sedikit-sedikit masuk kepada 10 besar. Bahasa Indonesia sudah mulai sedikit-sedikit saya ngomong ya, dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Setelah itu ada suatu kekurangan yang saya miliki pada saat itu yang sebenarnya yang menjadikan saya tidak pantas menjadi seorang pembicara adalah gagap itu sendiri. Ustaz Ivan hadir di sini selaku kawan karib ulun tuan yang sangat memahami bagaimana ketika ceramah muhadarah yang ada jadwal khusus, kawan-kawan menantikan kapan saya bicara sebagai penceramah. Bukan karena banyak hal yang bagus, bahasa Inggris yang bagus, bahasa Arab yang bagus, bukan, tetapi hiburan digagap ya. Karena gagap yang saya miliki. Tapi anehnya itu tidak sama sekali tidak menjadikan saya surut untuk berani berbicara di depan. Lagi pada kau membuka lagi orang Jabi yang urung yang punya pekat bahasa bodohnya kita dia. Karena begitu dalam hati dia. Sehingga ingin rasanya sesuatu yang dia kurang di situ ingin lebih dari situ juga. Dan itu mungkin yang nama tuan karena hancur juga apa gagap sama sekali hidup. Hidup itu oleh keluarga di sini merasa ingin suatu saat saya harus bisa berbicara di depan dan kawan-kawan mendengarnya dengan baik. Dan itu tertanam saja dalam hati, walaupun kawan-kawan menertawakan pada saat itu, tapi saya senang. Kawan-kawan menertawakan artinya tasjian. Saya memaknai itu tasji' pada oleh kawan-kawan. Ayo ngomong terus. Alhamdulillah. Dan setelah itu di Ruhul Islam saya mendapatkan guru-guru yang menyanjung dan memuji. Ini yang berbekas betul dalam diri saya bahwa pujian guru ternyata walaupun pada secret sagan punya urut aja enggak apa secret si kata dua letrek di luar negeri apa secret si kata dua letrek di luar negeri ibaratkan adalah sebab dia pahami kata guru tuan apa jadi pujian guru itu ternyata begitu bermakna pada seseorang yang merasa dirinya kurang. Ada pihak ditanya yang justru mungkin ada ditanya yang dia merasa minder dan kurang. Ketika dipuji di situ titik dia itu menyala. Dan itu maka hati-hatilah guru-guru yang lebih banyak memuji
puji yang dia itu sudah dapat pujian dari kawannya. Tapi hendaklah disorot anak-anak yang dia itu punya kelemahan, tapi mungkin ada sedikit kelebihan yang dia miliki, pujilah di kelebihan sedikit yang dia miliki itu. Baik, sehingga guru-guru yang siap membimbing dan saya diberikan kesempatan di sini, saya melihat bahwa saya punya ulun-ulun kemah kata-kata saya ada ulun-ulun hanaknya lo mantap sasti hanaknya gro hanaknya lo. Di sini ada titik perubahan yang terjadi sehingga ingin rasanya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, tidak hanya pulang kampung karena mak keharusan bahwa menyejak daya waju kampung baik sampung ni. Ya, melihat anaknya yang mungkin tidak punya kelebihan apa-apa, jadi jual. Tapi Ustaz Ifan, kemudian nama Ustaz Suryanto dan kawan-kawan yang lain, Ustaz Amna, kami yang lain, ingin mereka semua untuk ikut testing ke Mesir. Karena memang rakan-rakan yang mendung ke testing ke Mesir untuk ikut. Alhamdulillah orang dulu selaku cadangan nomor 3, lulus cadangan nomor 3. Kamu ada tuh pada saatnya cadangan kamu madun yang lulus sekitar 5 orang atau 6 orang. Saya lulus cadangan nomor 3. Secara prinsipnya tidak boleh pergi kalau tidak ada yang mengundurkan diri 3 orang daripada orang yang lulus dasarnya. Nah, ini ada rahasia takdir Allah yang saya katakan, yang beliau memang di luar kuasa ulun pro Mesir. Yaitu ketika lulus selaku cadangan, saya diminta sama Ustadz Muzakir supaya lanjutkan kirim fax bahwa siap pergi walaupun selaku cadangan, jangan tunggu ada yang mengundurkan diri. Jadi seakan-akan luruan sama lagi urunyo akan lewat. Masukkan fax, alhamdulillah. Ketika alhamdulillah kepada budaya Muslim. Lalu yang terjadi di sini adalah ada takdir, yang mungkin ini adalah doa daripada orang tua saya, karena orang tua memang tidak sanggup untuk menyekolahkan kecuali memang kalau lulus tes. Kalau lulus tes ada beasiswa baru boleh pergi ke Kairo, pergi ke luar negeri. Ketika saya kirim fax bersama dengan kawan-kawan, pada saat waktu harus pergi balik ke Jakarta atau disuruh pergi ke Jakarta, saya menelpon memastikan apakah saya boleh pergi atau tidak walaupun selaku yang lulus cadangan nomor 3. Ternyata pihak di Jakarta bilang kamu lulus boleh pergi. Lulus boleh pergi. Nyong sebabkan kesalahan awal depan luluan jejak. Luluan itu ketika di Jakarta. Ketika sampai ke Jakarta, kami berangkat dari sini dengan mobil dengan Ustaz Ifan dan Ustaz Suryanto anak ikapai supaya napai wajud pada saatnya bayu tiket tu napai kita wajud karena sama-sama napai pada saatnya dia dengan motor ALS yang motor bataknya ukurai dalam tim madum lagu batak ya. Kamu kecil motor bataknya karena lebih murah juga yang punya pelatihnya mahal rasanya betul. Lalu sampai ke Jakarta, saya melapor bersama dengan Ustaz Ifan, katanya Ustaz Amri Fahmi tidak ada namanya. Ya, bagaimana kamu bisa pergi? Kemudian bahwa saya sudah telepon bapak ibu, katanya boleh pergi. Bapak yang mana? Bapak dan diri. Ditelepon ke atas katakan bahwa iya si Amri Fahmi itu suruh masuk dia. Sampai ke atas saya berjumpa, katanya kamu ini memang takdir Tuhan kamu pergi. Sebenarnya kamu tidak berhak pergi. Ketika kamu fake surat kamu bahwa siap pergi dengan kawan-kawan, kamu kan lulus cadangan nomor 3. 3 orang yang harus pasti ada 3 orang dari Aceh yang mundurkan. Jadi baru kamu boleh pergi. Tapi kamu kenapa fake juga? Jadi kawan Tengku Suryanto, rupanya hana efek Tengku Suryanto tercecer bagainya hana kelor. Jadi dianggap Lot sebagai pengganti Tengku Suryanto. Dan baru mendapatkan efek
Putu Suryanto siap pergi juga sama-sama dengan kawan yang lain selaku yang lulus murni. Ya, ketika ulun tuan tengah lama tok ALS lah. Kalau udah ayo pergi kedapatan. Rupanya anak ini tidak berhak pergi. Suryanto ini yang betul-betul ada tidak bisa menggantikan. Gimana juga memang kesalahannya yang kami dia akhiri di tengah jalan yang ke saya digantikan dengan posisi daripada seorang siswa dari Gorontalo, ya, menggantikan itulah. Yang itu makanya dia. Jadi kesalahan ulun depak belum tuan truk oleh Mesir. Kesalahan membawa berkah. Ya, ulun doa itu mungkin takdir dan doa daripada orang tua. Lalu di Mesir, alhamdulillah dijumpa dengan abang-abang yang dari awal sudah membimbing bagaimana selaku keluarga. Di sini saya ingin katakan bahwa peran daripada kawan dalam studi, yang siapa kawan kita yang kita jadikan kawan paling dekat, karin, ya, al-mar'u ala dini khalilihi, itu betul-betul nampak. Di Matariah kami tinggal, ada Ustaz Ivan, Ustaz Suryanto, Tengku Harun Usman Sa'adin, kemudian ada Ustaz Aidi juga, Ustaz Ayub yang pertama juga sangat banyak membimbing. Di sini saya mendapatkan penghargaan daripada kawan-kawan. Tidak merasa, ya, walaupun prestasi saya tidak miliki, bahkan mangkul 2 kali, tahun pertama mangkul, tahun kedua saya mangkul, tahun ketiga baru dapat jayid, tahun 4 baru dapat jayid, dan alhamdulillah. Nah, setelah itu singkat cerita, nanti saya ingin ngambil S2. S2 saya minta saran daripada abang-abang. Ya mungkin kau berubah kan, ya jamun-jamun masa-masa pertama abang-abang terus ini mungkin S2 sangat angker dan susah. Tapi lu pikir kan gara-gara cara ulun, tapi karena sistem S2 sendiri sudah berubah. Memang di S2 itu satu madah kita tinggal, semua madah gugur. Pada saat kami S2 masih seperti itu, satu madah tinggal, semua madah gugur. Tapi sekarang alhamdulillah 2 madah tinggal, ulangi 2 madah itu saja. Jadi sudah ada, insyaAllah kawan-kawan akan lebih banyak yang bisa S2, dan nantinya tidak ada sistem gugur satu, gugur semuanya. Masuk filsafat itu berangkat daripada sana saya diri mungkin, ya. Karena saya tidak bisa ngomong dan gagap, mungkin lebih baik saya berfilosofi saja. Lebih banyak berpikir tapi sedikit ngomong. Gagap saya baru hilang itu adalah ketika S2. Ketika pulang dari S2 ke kampung, saya mendapatkan bahwa semakin banyak saya ngomong, itu semakin hilang gagap itu. Tapi semakin banyak saya diam, gagap itu akan naik. Ya, makanya tuan-tuan penghabalnya hanya piu-piu itu gagap. Jadi terus penghabal itu. Saya mendapatkan bahwa di situ ternyata rahasianya. Di sini ada kelebihan ternyata yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang kelebihan kata orang berhabar. Kaji berhabar ini, anak itu gagap, tapi tidak. Yang luar biasa bagi peluntuan. Di S2 saya mendapatkan kawan-kawan di Kairo. Rata-rata bukannya berdekat di akidah filsafat. Padahal akidah filsafat paling susah. Sampai urangnya ulun tuan Uwa Barosa manteng mahasiswa Kairo meminta untuk dibuat seminar tentang akidah filsafat untuk pegadang daripada mahasiswa Azhar. Rahasia untuk begitu. Mahasiswa Azhar itu merasa takut dengan akidah filsafat sampai hari ini. Karena dianggap bahwa paling susah, paling itu. Adalah satu orang Profesor Dr. Mahyudin Sofi yang ditakuti sekali beliau. Beliau alhamdulillah sampai sekarang umur beliau sudah 95 tahun, tapi masih aktif mengajar alhamdulillah. Mahyudin Sofi, abang-abang itu soalnya dan angker sekali katanya Dr. Mahyudin Sofi. Punya kenang takyin dengan gaya kaku itu, rasik bantah bola jenah. Ulun tuan watanya lajnah dengan ganyan Dr. Mahyudin Sofi. Kawan-kawan Mesir ulun tuan anak kalau lupa angker ganyan, cuma dengan S2 menumpuk dengan ganyan. Ikutan ya kawan-kawan Mesir. Begitu menumpuk, yang hari iswit Sofi la safa Allah.
Muhyiddin Safi pasti malu makannya. Jadi ulun tuan adik karena kenang di lajnahnya nyosa mulai sejarah murah maju kalinya. Beliau karena punya lulus pak ujian Syafawi, insyaallah mengenai dulu di Bandung dan lain. Karena Syafawi terakhir setelah tahriri. Ulun tuan ikut yang terakhir. Karena jadi ulun tuan ingin kawan-kawan si yang ikut dia ujian Bandung, otek kahai itu terakhir nak ulun tuan ngomong. Bahai beda sananya. Lalu ternyata ulun tuan ikut ujian Ponghe, ya. Bungeh dengan. Ya bni, takhar tali. Kedua ti saaka. Aho, takhar tali mafruid tadigi min badri. Mush dilwati. Permulaan yang sangat tidak baik ulun fikir ya. Justru yang ulun tuan dia nyo yang sangat langkah ulun tuan berarti salah di akhir ujian. Lalu bunganya ikra ya Allah ikra. Ikra daripada syarah mawaqif dan guyus syarah asal itu ya, yang buku yang guyu baca. Dia dengar gebegang dia. Lalu tuan ingat sampai sanyo anta ahsan wahsyiyin fasbih baru. Lakin enta ahsanhu lakin ahsan wahsyin kullu da wahsh kullu اللي جاي ابلغ ده كله وحش انت ahsanhu lakin wahsh baru. Karena kawan-kawannya pegang bahwa paling susah gupu jauh Muhyiddin Safi menyangka gupu jauhnya insya Allah dulu. Alhamdulillah mantap umumnya gupunya sampai orang tua gua mantap merupakan. Di sini alhamdulillah nah semangat ternyata betul lulu peringkat pertama namanya termen pertama pada ujian pertama di sini semangat itu S2. Yo insyaallah akan harapan kalinya orang ya. Lalu kemudian tamhidi 2 naik alhamdulillah diberikan izin oleh Allah juga lewat. Saya berjumpa dengan Dr. Hasan Muharram yang ditakuti pada tamhidi 2. Hasan Muharram Al-Huwaini yang menjadi penguji saya pada sidang yang terakhir. Dr. Hasan Muharram beliau doktor kafir. Jadi ada sesuatu lain kalau kita belajar dengan doktor yang kafir, profesor yang kafir tidak bisa melihat. Komunikasi susah dengan beliau. Nah ini yang ditakuti. Beliau pegang madah tauhid pula. Dan tauhid itu yang menentukan itu S2 bisa lulus atau tidak pada tauhid itu. Bersama dengan mantik tentu. Alhamdulillah dapat pujian daripada beliau pada saat ujian tahriyah pada Syafawi. Di sini kemudian membakar semangat saya bahwa ini insyaallah mudah-mudahan ada baiknya saya tetap di akidah filsafat. Kemudian ketika penulis diberikan izin oleh Allah berjumpa dengan dibimbing langsung oleh Profesor Dr. Abdul Mu'ti Bayumi dengan Profesor Dr. Ahmad Sayyid Al-Musayyad. Dr. Musayyad itu adalah ahli filsafat Yunani, tetapi di Uraba Izaatul Quran Al-Karim yang gaya berpegang fatwa masalah fikih, masalah hadis, masalah ilmu Al-Quran. Belum dapatkan sosok yang paradok. Punya dalam tasawuf tanya. Bagaimana ahli filsafat Yunani, tapi dia ini di hari-harinya fatwa, berpegang fatwa masalah fikih, kemudian menjawab masalah hadis, masalah tafsir. Itu hal yang unik. Ditambah lagi dengan Dr. Abdul Mu'ti Bayumi yang sedikit beliau punya konsep pemikiran yang berbeda dengan yang lain, ahli filsafat Islam. Disinilah kecenderungan masuk ke filsafat bukan di tauhid secara penulis di filsafat bukan di tauhid. Ini disinilah muncul daripada pemimpin-pemimpin ulama-ulama besar Al-Azhar ini. Sampai kemudian alhamdulillah saya menulis tentang masalah filsafat Bertrand Russell ya, pada perbandingannya dengan Syekh Tantawi Jauhari. Saya membandingkan antara seorang filosof dari Inggris dengan seorang filsuf dari Azhar, yaitu Syekh Tantawi Jauhari yang terkenal di awal-awal abad ke-20. Alhamdulillah.